Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam keheningan malam terdapat rahasia dan keberkahan yang tak terhingga. Malam bukan hanya waktu untuk istirahat, melainkan juga saat yang tepat untuk mendekatkan diri kepadanya, memperdalam ilmu, dan merenungkan makna kehidupan. Melalui kegelapan, kita diajak untuk menemukan cahaya ilahi yang akan menerangi jalan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Begadang dengan niat dan tujuan yang benar, menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Mari kita jelajahi bersama manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam. Yang pertama, kita memulai perjalanan ini dengan menyelami kedalaman ilmu dan pentingnya kerja keras dalam pencarian kebenaran dan pengetahuan. Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767, pernah mengatakan, "Barang siapa yang hendak meraih puncak, maka dia harus begadang." Kata-katanya ini bukan sekedar ajakan untuk mengurangi waktu tidur, melainkan sebuah prinsip bahwa dalam kegelapan malam terdapat kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan pemahaman kita tentang dunia. Al-Quran sendiri menyebutkan tentang keistimewaan mereka yang menghabiskan waktu malamnya dengan sedikit tidur. Sebagai contoh dalam surah Az-Zariyat ayat 17, Allah berfirman, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam." Ayat ini tidak hanya menggambarkan kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh yang mengisi malam dengan ibadah dan tafakkuh, pemahaman mendalam dalam agama, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa dalam diamnya malam terdapat kekuatan spiritual yang dapat membawa kita lebih dekat kepada pencapaian, baik di dunia maupun akhirat. Melalui konteks inilah, kita mulai memahami manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, di mana begadang dijadikan sarana untuk meraih kemuliaan dan kedalaman ilmu yang sesungguhnya. Yang kedua, dalam eksplorasi kita tentang manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, kita menemukan bahwa malam hari adalah saat yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Syekh Hamami Zadah dalam tafsirnya mengenai surah Yasin menekankan, malam dianggap sebagai perjalanan para perindu menuju kehadirat Allah Ta'ala, di mana dalam kesunyian mereka berkomunikasi dengannya melalui doa, zikir, dan munajat. Kisah Nabi Ibrahim yang tercantum dalam surah Al-An'am ayat 76. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Itu menunjukkan momen ketika beliau memulai perjalanan spiritualnya dalam mencari pencipta alam semesta. Ini bukan hanya tentang perjalanan fisik di malam hari, melainkan simbol dari perjalanan spiritual yang dilakukan dalam kesendirian dan keheningan malam. Demikian pula doa Nabi Yunus dalam kegelapan yang diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 87. "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim."
Itu mengajarkan kita tentang pentingnya memohon ampunan di malam hari. Jadi kedua ayat ini kita memahami bahwa malam bukan hanya tentang kegelapan fisik, melainkan juga tentang kesempatan untuk merenungkan diri, memperbaiki kesalahan, dan memohon petunjuk serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendalami kebiasaan malam hari. Para ulama menunjukkan betapa begadang yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka dalam mengejar ilmu dan ketakwaan. Sebuah kisah dari Hasan al-Basri, seorang ulama terkemuka dari Basra, Irak, pada abad ke-7 Masehi, menggambarkan nilai kesabaran dan keutamaan dalam memanfaatkan waktu malam. Beliau berkata, sesungguhnya orang berada dalam kebaikan ketika menunggu kebaikan tersebut mengajarkan kita tentang pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan, termasuk saat-saat di malam hari, untuk menunggu dan berusaha meraih kebaikan. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Rasulullah bersabda, mendapatkan pahala tidak hanya datang dari sholat itu sendiri, tetapi juga dari menunggu waktu sholat yang seringkali terjadi di malam hari. Melalui konteks ini, kita memahami bahwa begadang dan memanfaatkan waktu malam tidak semata-mata tentang kegiatan fisik, tetapi lebih kepada bagaimana waktu tersebut diisi dengan kegiatan yang meningkatkan spiritualitas dan keilmuan kita. Kisah dan hadis ini tidak hanya menunjukkan contoh praktik begadang oleh ulama dan sahabat Nabi, tetapi juga mengaitkannya dengan manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki nilai dan manfaat yang mendalam dalam kehidupan seorang muslim. Yang keempat, dalam merenungkan peristiwa-peristiwa penting dalam Islam yang terjadi di malam hari, kita diingatkan tentang nilai spiritual yang luar biasa dari waktu tersebut. Salah satu momen paling signifikan adalah ketika Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah di Bukit Tur Sina. Sebuah peristiwa yang diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 142. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami janjikan kepada Musa 30 malam, dan kami sempurnakan jumlahnya dengan 10 malam, sehingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhannya menjadi 40 malam. Peristiwa ini tidak hanya menandakan pentingnya malam dalam penerimaan wahyu dan komunikasi dengan Allah, tetapi juga menunjukkan bagaimana malam hari dapat menjadi waktu untuk pencapaian spiritual yang mendalam. Demikian pula peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang terjadi pada malam hari dan diabadikan dalam surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Itu menunjukkan sebuah perjalanan spiritual yang menandai momen penting dalam sejarah Islam. Kedua ayat ini bersama dengan konteks peristiwa yang mereka ceritakan, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Islam memandang malam sebagai waktu yang kaya akan potensi spiritual dan momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Melalui narasi ini, kita mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam. Menggarisbawahi bagaimana malam hari telah menjadi saksi bisu atas beberapa terpenting dalam sejarah keimanan kita. Kelima, begadang sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah menduduki posisi penting dalam praktek keagamaan Islam. Mengingatkan kita pada hadis Nabi Muhammad yang menekankan keistimewaan waktu di malam hari. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, pada malam hari terdapat suatu waktu di mana tidak seorang pun muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan dunia atau akhirat, kecuali Allah akan memberikannya, dan itu terjadi setiap malam. Hadis ini tidak hanya menunjukkan pentingnya memanfaatkan waktu malam untuk berdoa
dan memohon kebaikan dari Allah, tetapi juga menegaskan bahwa setiap malam menyimpan potensi untuk dikabulkannya doa. Ini menunjukkan bahwa malam hari bukan hanya waktu untuk istirahat fisik, tetapi juga kesempatan emas untuk spiritualitas dan keimanan dengan Pencipta. Dalam konteks manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, hadis ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami mengapa begadang dianggap sebagai praktek yang bernilai tinggi dalam Islam. Melalui berdoa, berzikir, dan merenung dalam kesunyian malam, seorang muslim dapat memperoleh keberkahan, kebijaksanaan, dan kedekatan yang lebih besar dengan Allah Ta'ala, memperkaya pengalaman spiritualnya dan memperkuat imannya. Yang keenam, dalam konteks jihad dan kepemimpinan, begadang mengambil makna yang lebih luas dan mendalam, menegaskan kembali pentingnya waktu malam dalam praktek dan doktrin Islam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi memberikan wawasan tentang nilai mata yang berjaga pada malam hari, khususnya dalam konteks perjuangan di jalan Allah. Mata yang berjaga dalam perang di jalan Allah Ta'ala tidak akan tersentuh oleh api neraka. Hadis ini tidak hanya mengakui pengorbanan fisik dan kesiagaan spiritual yang dibutuhkan dalam perjuangan atau jihad, tetapi juga menyimbolkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi bagi mereka yang menghabiskan waktu malam dalam keadaan berjaga dan berdoa, baik untuk keperluan pertahanan maupun spiritualitas. Dalam konteks manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, hadis ini memperluas pemahaman kita tentang begadang bukan hanya sebagai sarana pencarian ilmu atau kedekatan spiritual dengan Allah, tetapi juga sebagai bagian dari pengorbanan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Ini mengingatkan kita bahwa di malam hari terdapat peluang untuk berkontribusi pada kebaikan sosial dan spiritual umat Islam, baik melalui doa, meditasi, atau menjaga keamanan dan kesejahteraan komunitas. Melalui narasi ini, kita diajak untuk memahami bahwa setiap detik yang dihabiskan pada malam hari, ketika diisi dengan niat dan tindakan yang baik, dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan pribadi dan sosial seorang muslim. Ketujuh, fokus kita berpindah ke manfaat spiritual yang diperoleh dari begadang, yang mencakup peningkatan kualitas ibadah dan kesempatan untuk berzikir serta berdoa dengan lebih khusyuk. Dalam hal ini, Rasulullah telah memberikan tuntunan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang bangun di malam hari dan membangunkan istrinya, kemudian keduanya sholat 2 rakaat bersama, mereka akan dicatat di antara mereka yang berzikir kepada Allah dari kalangan pria dan wanita. Hadis ini tidak hanya menunjukkan keutamaan melakukan ibadah di malam hari bersama pasangan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan waktu malam untuk meningkatkan kebersamaan dan keharmonisan dalam rumah tangga melalui ibadah bersama. Dalam konteks manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, hadis ini mengajarkan bahwa malam hari menyediakan kesempatan unik untuk memperdalam hubungan dengan Allah, sekaligus dengan anggota keluarga, menegaskan bahwa kegiatan spiritual di malam hari dapat menguatkan ikatan sosial dan spiritual. Melalui narasi ini, kita diajak untuk melihat bagaimana begadang dapat berkontribusi pada pembentukan karakter spiritual yang lebih matang dan hubungan yang lebih erat antara manusia dengan penciptanya dan sesama makhluknya. Yang kedelapan, dalam membahas begadang dan kesehatan spiritual, penting untuk mempertimbangkan nasihat dari Rasulullah tentang keseimbangan antara ibadah, kerja, dan istirahat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menyatakan, "Jagalah kesehatanmu sebelum sakitmu, dan manfaatkan waktu luangmu sebelum sibukmu." Pesan ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam praktek begadang.
Dalam konteks manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, hadis ini menegaskan bahwa meskipun ada banyak keberkahan dan manfaat spiritual dalam menghabiskan waktu malam untuk ibadah dan pencarian ilmu, penting juga untuk memperhatikan kesehatan fisik dan mental. Narasi ini membimbing kita untuk menggunakan waktu malam dengan bijaksana, memastikan bahwa kegiatan spiritual seperti tahajud, meditasi atau belajar diimbangi dengan istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pendekatan yang seimbang dan holistik terhadap kehidupan, di mana pencapaian spiritual tidak harus mengorbankan kesejahteraan fisik. Melalui pembahasan ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana begadang dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memperkuat kesehatan spiritual tanpa mengabaikan kesehatan fisik. Yang kesembilan, dalam konteks produktivitas dan keberhasilan, begadang seringkali dipandang sebagai sarana untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam studi dan pekerjaan. Sebagaimana ditekankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Allah menempatkan berkah bagi umatku dalam waktu pagi mereka. Hadis ini meskipun pada awalnya tampak menyuarakan pentingnya bangun pagi, juga memberi pemahaman bahwa waktu sebelum fajar, yang merupakan bagian akhir dari malam, adalah waktu yang sangat berharga dan penuh berkah. Dalam konteks manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, hadis ini mengilhami kita untuk memanfaatkan waktu malam, terutama menjelang fajar untuk kegiatan produktif seperti belajar, beribadah, atau merencanakan hari, memanfaatkan kesunyian dan ketenangan malam untuk fokus dan refleksi. Narasi ini menunjukkan bahwa kebiasaan begadang, ketika dilakukan dengan bijak dan diarahkan untuk tujuan yang produktif, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi seseorang, baik dalam pekerjaan duniawi maupun dalam aktivitas keagamaan. Yang ke-10, dalam konteks kesiapan menghadapi akhirat, begadang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan amalan dan ketakwaan, sebagai persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki dalam kehidupan ini, termasuk waktu malam untuk melakukan amal soleh yang akan membawa manfaat di akhirat. Dalam konteks manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, narasi ini menegaskan bahwa waktu malam yang sering digunakan untuk begadang dapat diisi dengan aktivitas yang memperkaya jiwa dan mempersiapkan kita untuk pertemuan dengan Allah. Ini mendorong kita untuk melihat begadang tidak hanya sebagai kesempatan untuk meningkatkan ilmu dan produktivitas duniawi, tetapi juga sebagai momen untuk introspeksi, taubat, dan memperbanyak ibadah yang akan membawa dampak abadi untuk kehidupan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melalui pembahasan ini kita diajak untuk merenungkan kembali cara kita menghabiskan waktu malam dan mengarahkannya untuk tujuan yang lebih tinggi dan abadi, mencerminkan pemahaman bahwa kehidupan duniawi adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.